Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hadi Irawan S, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai tugas saya pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan yang terdapat pada demonstrasi kontekstual, di mana saya akan mewawancarai dua kepala sekolah yang pertama yang akan saya wawancarai yaitu atas nama Bapak Ateng Wahyudin SPD, yaitu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Sinarjaya, di mana beliau adalah kepala sekolah saya sendiri ya, dan saya mengajar di sekolah tersebut. Untuk wawancara yang kedua, insya Allah saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan pula dengan kepala sekolah yang lain atas nama Bapak Nur Yaman SPD. Beliau adalah kepala sekolah SDN Negeri 2 Sorong. Mudah-mudahan nanti wawancara yang saya lakukan bersama kepala sekolah tersebut, kepala sekolah satu dengan kepala sekolah yang kedua, mudah-mudahan banyak hal dan banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita gali, terutama buat kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Siap, Pak. Sehat. Baik, bertemu lagi dengan saya Nur Hadi Irawan S, calon guru penggerak ya Pak ya. Oh, iya. Angkatan 9. Saya bertugas di SDN 2 Sinarjaya. Oh, SDN 2 Sinarjaya ya. Alhamdulillah. Jauh ya, Perbatasan Baduy Pak ya. Alhamdulillah Bapak, Ya. mohon izin pada kesempatan kali ini saya mengganggu aktivitas Bapak ya. Dan memang saya akan mewawancarai dua kepala sekolah yang diantaranya mohon izin kepada Bapak untuk meluangkan waktunya yang berkaitan dengan bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Begitu Bapak. Baik, Pak Ade. Bagaimana mungkin ini tugas dari CGP ya? Iya Pak. CGP modul 3.1. 3.1. Di sini akan mungkin saya akan menyampaikan ataupun menjawab apa yang nanti dipertanyakan oleh Pak Adi, dan semoga kita nanti kesana bisa untuk memecahkan permasalahan ya. Dan mungkin ini yang akan diobservasi di SDN 2 Sobang ya Pak Adi. Saya sebagai kepala sekolahnya, mungkin itu untuk nanti kita dilanjut sambil ngobrol aja santai Pak Adi. Siap Pak, siap. Silakan Pak Adi. Tentunya ya di dalam kepemimpinan Bapak ya pasti ada beberapa hal yang memang kasus mungkin ya yang berkaitan dengan itu, baik itu anak didik atau apapun itu bentuknya. Saya di sini akan menggali tentunya Pak ya beberapa pertanyaan, diantaranya memang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak. Seperti itu Pak yang akan saya gali pada kesempatan kali ini. Baik, dalam menghadapi masalah yang muncul ya, baik di tempat kerja maupun dalam lingkungan kita Pak ya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengamati secara seksama permasalahan apa yang ada. Terus
Selanjutnya saya mengumpulkan informasi yang faktual untuk memahami situasi secara menyeluruh. Setelah itu saya menetapkan keputusan dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku sebagai panduan saya. Dengan demikian saya berusaha untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan norma yang berlaku. Itu mungkin Pak. Baik Pak. Tentunya mungkin akan terjadi kesulitan ya Pak ya. Sangat-sangat ya, sulit. Karena memang itu salah satu keputusan di mana Bapak juga sebagai kepala sekolah ya harus mengambil keputusan dengan tepat ya, tentunya dengan tepat. Ya, jika memang terjadi permasalahan-permasalahan yang menimpa di sekolah Bapak. Ya. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah nih ya Pak? Dalam situasi di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama penting Bapak harus ambil gitu Pak. Baik Pak Ade, saya dalam prinsip untuk pengambilan sebuah keputusan yang pertama saya sangat mempertimbangkan dengan cermat peraturan yang berlaku sebagai pedoman utama. Selain itu, saya juga aktif menjalin hubungan yang baik dengan rekan sejawat, terus dengan rekan kepala dengan K3S ya, karena di sekolah itu kan ada organisasi yang berbentuk khusus kepala sekolah ya. Terus tidak lupa dengan rekan kerja. Karena meskipun saya memilih peran sebagai kepemimpinan di tempat kerja, kami selalu berdiskusi bersama-sama dengan guru-guru ataupun supaya mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bertanggung jawab secara kolektif, sehingga mencerminkan kesempatan bersama. Itu diantaranya Pak yang saya selalu dilaksanakan selama di sekolah saya. Baik Pak. Berarti walaupun di antaranya ada beberapa poin ya yang sangat penting, mungkin Bapak harus mempertimbangkan ya, di antaranya dampak yang lebih baik atau lebih penting secara keseluruhan Pak. Lalu bagaimana nih Pak langkah-langkah atau prosedur ya yang biasa Bapak terapkan atau ambil dalam mengambil sebuah keputusan yang terjadi di sekolah Bapak tersebut Pak? Mungkin saya secara kepemimpinan untuk mengambil suatu langkah-langkah itu tadi sudah dikatakan dengan berbagai pertimbangan tadi ya. Tapi kan seorang pemimpin itu harus mempunyai sebuah keputusan. Yang pertama, saya akan mulai dengan mencari informasi terlebih dahulu, baik melalui sekarang kan ada banyak grup ya, informasi itu. Terus langkah pertama untuk yang pertama lagi ataupun yang selanjutnya itu adalah turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait. Setelah itu saya akan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada ataupun menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Karena itu kalau misalkan kita berbuat ataupun mengambil sebuah keputusan itu harus dipertimbangkan yang sangat dalam sekali. Jangan sampai kita mengambil keputusan itu berbagi kepada kesalahan. Itu diantaranya Pak. Ya, jadi sekalipun Bapak sebagai kepala sekolah ya itu mungkin tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak Bapak ya. Sendiri gitu ya. Tetap kita pasti melibatkan dengan yang lain. Ya. Baik Pak. Jadi intinya konsultasi atau evaluasi yang berdampak nih Pak ya. Mengacu pada kebijakan serta sebuah pertimbangan yang di sini mungkin jangka panjang ya Pak ya. Di antaranya itu mungkin yang Bapak utamakan dari prinsip kedisiplinan ya Pak ya. Nah, dari yang telah dilakukan oleh Bapak ya, apa saja nih hal-hal yang menurut Bapak Kepala nih efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang
termasuk di dalamnya dilema etika, gitu, Pak. Ya. Gitu, Pak. Menurut saya pengambilan sebuah keputusan itu efektif ya apabila dilakukan secara spontan, tergantung pada objek permasalahan di lapangan. Saya akan berdiskusi dengan rekan kepala sekolah, dengan mungkin kalau tidak selesai dengan rekan kepala sekolah, saya akan berkonsultasi dengan K3S ya, terus dengan guru-guru, rekan sejawat, dan juga tentunya serta mendengarkan pendapat mereka agar kita mengambil sebuah keputusan itu tidak gegabahnya, ataupun untuk mencapai sebuah kebersamaan dalam mengambil keputusan. Ya. Baik, Pak. Jadi mungkin menurut Bapak ya yang paling efektif itu berdiskusi ya, Pak. Berdiskusi ya. Terus ya intinya iya, dengan mungkin ya kalau Bapak sebagai kepala sekolah ya dengan guru-guru ya, Pak ya. Dengan kepala sekolah. Ya, dengan kepala sekolah yang lain juga ya, Pak ya. Kita tidak salah mengambil keputusan gitu, Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak, mohon izin ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Bapak ya dalam sebuah pengambilan keputusan ya tentunya pada kasus dilema etika tersebut, Pak. Hal-hal yang menjadi tantangannya yang sering saya hadapi, tantangan yang dihadapi dalam mengambil sebuah keputusan apabila kurang bisa diterima, karena ini kan berkaitan dengan dilema etika ya. Tentu saja itu harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat di dalam sebuah keputusan. Itu tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Kita sering konsultasi, sering diskusi dengan rekan kepala sekolah. Jadi supaya jangan untuk mengambil sebuah keputusan ini artinya tidak ada yang dirugikan. Itu Pak. Ya Pak, jadi berarti ya kita memang harus benar-benar meyakinkan ya Pak ya kepada pihak-pihak tertentu bahwasanya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik. Baik Pak, Bapak di sini memiliki sebuah tata kala ya, di mana sebuah jadwal yang sudah ditentukan, terutama penyelesaian kasus dilema etika. Apakah nih Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Contoh bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan biasanya? Berkaitan dengan jadwal ya Pak, mungkin untuk penyelesaian yang tadi itu ya. Terkait dengan jadwal, prinsip saya itu tidak ada jadwal tertentu Pak. Pokoknya kita harus bisa diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai tidak terlalu lama. Karena kalau misalkan kita bikin jadwal, takut misalkan kita sudah mengagendakan jadwal hari ini misalkan untuk penyelesaian ini, kan takut misalkan orangnya tidak ada, itu kan akan berpengaruh. Jadi dalam prinsip ini saya tidak ada jadwal tertentu. Gitu. Di sini Pak ya, Bapak sebagai kepala sekolah tadi sudah memaparkan dengan jelas ya. Di antaranya Bapak tidak ada jadwal yang secara khusus ya, gitu intinya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya apakah ada individu atau faktor-faktor nih Pak ya? Dan tentunya saya akan bertanya kepada hal yang memang menurut saya ini perlu gitu Pak. Apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadikan faktor ataupun yang memudahkan itu berasal dari adanya pertama dukungan dari mungkin rekan kepala sekolah ya Pak, terus dari guru-guru, dan tentunya bukan hanya kita dengan guru, dengan melibatkan semua warga. Di antara kan ada komite sekolah, itu bisa kita untuk menjadi faktor ataupun untuk menjadi memudahkan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Baik Pak, jadi cara Bapak mengambil sebuah keputusan tadi disampaikan
terutama adanya komite ya Pak ya, selain daripada dewan guru yang melibatkan perwakilan orang tua ya Pak ya. Warga sekolah. Iya Pak. Baik Pak, dengan berdiskusi nih bersama Bapak dan dewan guru ya, juga Bapak pasti belajar dari pengalaman tentunya Pak ya, pengalaman yang dimana membantu dalam sebuah pengambil mengambil keputusan ya Pak ya. Dari semua hal itu Pak yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa nih ya yang dapat Bapak petik nih ya dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Secara itu saya garis besar, garis bawahi ya, untuk pengalaman adalah guru terbaik. Kita belajar dari berbagai kejadian itu untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan itu diselesaikannya secara misalkan dengan adanya kekeluargaan, supaya jangan tadi dikatakan kita punya permasalahan sampai ke polisi, ya, sampai melibatkan orang-orang luar. Jadi itu adalah prinsip saya, tidak akan sampai kita menyelesaikan tugas dengan melibatkan dengan yang berkaitan dengan hukum. Ya. Itu Pak. Baik Pak. Terima kasih ya Pak ya, hasil daripada wawancara nih tadi dengan Bapak sudah sangat luar biasa, banyak ilmu dan banyak pengetahuan nih tentunya yang akan mudah-mudahan ini bermanfaat lah ya, Pak, karena kan ke depan mungkin kan Pak Adi sekarang baru calon guru penggerak Pak. Dan nanti setelah jadi guru penggerak menjadi sebuah pemimpin ya, sudah ada aturannya ya Pak. Mohon doanya saja ya Pak ya. Amin. Baik Bapak, terima kasih nih untuk wawancaranya. Semoga dari apa yang telah Bapak berikan, baik itu motivasi atau lain hal ya, terutama buat saya pribadi nih, menjadikan sebuah pelajaran ya Pak ya. Amin. Amin. Baik itu dalam pendidikan atau dalam sebuah mengambil sebuah keputusan Pak. Ini ilmu ya buat tadi. Ya. Sekian Pak untuk wawancaranya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, mohon izin saya Nur Hadi Irawan S, CGP angkatan 9 Bapak ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak nih berkaitan dengan tugas saya di modul 3.1 nih Bapak ya. Berkenaan dengan hal tersebut Bapak, saya memiliki tugas nih, diantaranya banyak hal yang akan saya tanyakan nanti berkaitan dengan pengalaman Bapak selama selama menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sinarjaya Bapak ya. Karena memang perlu Bapak juga tahu, saya di sekolah Bapak ini baru beberapa bulan nih, sehingga saya ke depan biar tahu nih permasalahan-permasalahan di sekolah kita nih ya Pak ya, karena kebetulan saya udah ada di sekolah Bapak, biar saya juga memahami karakteristik daripada sekolahnya seperti ini, anak didiknya seperti ini. Jadi nanti kita akan menemukan berbagai solusi untuk perbaikan sekolah kita ke depan gitu Bapak ya. Jadi itu Bapak tujuan saya. Mungkin Bapak tidak keberatan ya Pak ya? Insya Allah Pak. Nanti saya bersedia ya. Baik Bapak, pertama yang saya akan utarakan ya kepada Bapak, bagaimana kejadian-kejadian atau pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sinarjaya. Tentunya banyak kasus gitu Pak ya, banyak permasalahan yang tentunya perlu kita benahi bersama nih Pak ya. Perlu kita benahi bersama agar antara Adi sebagai guru barunya Bapak, kita bisa mencarikan solusi bareng-bareng ketika memang terdapat kasus yang terjadi di sekolah kita ya tentunya gitu Pak. Di antaranya nih saya akan mengutarakan pertanyaan nih Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di dalam dilema ini gitu Pak. Tentunya pertimbangan-pertimbangan aspek yang terlibat gitu Pak.
mohon diutarakan Pak permasalahan-permasalahan berikut cara penyelesaiannya gitu, Pak. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Adi. Baik, tentu permasalahan itu ada Pak Adi. Terutama yang telah di masa lalu gitu, yang telah dialami di masa lalu yang menimpa di sekolah kita ya. Sekarang kita selamat datang Pak Adi Ya. bergabung. Salah satunya yaitu selama Bapak atau saya menjadi kepala sekolah yang memang juga masih baru ya, November itu, di situ ada memang kasus menghadapi masalah terkait dengan kehadiran siswa, gitu ya, yang mana siswa itu kehadirannya tidak teratur ya di sekolah, ya kadang Banyak apa gitu Pak ya? apa. Bolos. Hal ini menimbulkan dilema tentunya ya bagi saya, karena ketidakhadiran siswa yang tidak konsisten juga tentu dampak negatif ya pada proses pembelajaran dan pencapaian akademik mereka. Tadi. Nah, Untuk menyelesaikan masalahnya Pak, seperti apa Pak? nah, sekarang bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut atau masalah ini, salah satunya saya tentu melakukan pertama adalah pendekatan holistik ya, dengan pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakteraturan kehadiran siswa tersebut, begitu ya. Saya tentunya pertama berkomunikasi dengan orang tua siswa ya, kemudian apa tujuannya, yaitu untuk memahami situasi keluarganya. Jangan-jangan di keluarganya ini Ada masalah gitu Pak ya? kesalahan memang begitu ya. Pasti beragam lah anaknya Pak ya. Ya, konsultasi dengan orang tuanya seperti itu. Kemudian juga memberikan perhatian ekstra pada siswa yang sering tidak hadir tersebut atau absen ya. Kemudian juga tentunya kerjasama dengan dewan guru, salah satunya adalah guru kelas yang di sini juga ya. Di antara untuk apa tujuannya, yaitu salah satunya adalah untuk mencari solusi yang tepat tentunya. Itu. Baik Pak. Terima kasih nih. Saya kan udah ada gambaran nih ya. Untuk kita bareng-bareng ya Pak ya membina anak-anak didik kita, terutama nih pengalaman juga buat saya sebagai guru baru di sekolah Bapak, mohon bimbingannya nih ke depan agar kita bersama-sama baik itu pembinaan secara apa itu namanya pembelajaran di kelas ataupun di luar ya, tentunya tadi Bapak sampaikan juga adanya pendekatan gitu Pak ya dengan orang tua atau anak. Di antaranya insya Allah Pak kita nanti bareng-bareng ke depan adakan ekstra kembali gitu Pak ya. Saya yakin mungkin kemarin-kemarin juga kan ekstra itu pasti berjalan gitu Pak. Cuman biasanya ketika memang sudah ada guru yang baru lagi nih, mudah-mudahan kita semangatnya muncul kembali gitu Pak. Ya, Pak. Ya. Baik Pak, lantas tentunya ada beberapa keputusan nih yang harus Bapak ambil ya. Keputusan yang menurut Bapak baik ya menurut Bapak, silakan. Pada saat ini itu seperti apa Pak cara pengambilan keputusannya Pak? Iya. Yang pertama keputusan yang saya ambil ya dalam menghadapi permasalahan ini adalah atau ketidakhadiran siswa tadi, diantaranya adalah menggunakan atau melakukan pendekatan proaktif ya. Kemudian juga kolaboratif ya, yang itu saya memutuskan juga untuk pertama adalah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap kasus tersebut ya, kemudian juga mengadakan pertemuan dengan orang tua ya, kita komunikasi, konsultasi gitu ya, kemudian menetapkan program insentif atau reward. Ya, bagus itu bagus. Kemudian melibatkan guru juga dan tentunya warga sekolah atau staf ya sekolah. Kemudian setelah itu kita
akan menyusun rencana tindak lanjut. Berarti Bapak melakukan sebuah pengambilan keputusan itu diantaranya memang tidak sembarangan ya Pak ya? Iya, Adanya rapat bersama orang tua gitu kan, dengan komite, dan tentunya dianalisis lebih awal gitu kan, sehingga nanti kita ketika permasalahan itu muncul tidak sembarangan mengambil keputusan. Dan tentunya apa tuh namanya, Bapak ini menurut saya nih ya, tentu menjadi panutan buat saya Pak selaku guru baru gitu ya. Baik Bapak, dari penyampaian yang Bapak sampaikan barusan menurut saya sangat luar biasa sekali Bapak ya, sangat banyak solusinya. Jadi dari modul yang saya pelajari pada saat ini Pak, ada 2 macam ya Pak, ada 2 jenis dilema. Di antaranya yang pertama yaitu dilema kebenaran, atau dengan kata lain lawan kebenaran Pak. Dan juga yang satu bujukan moral Pak, yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi daripada kasus yang selama ini Bapak hadapi nih ya, mana yang merupakan dilema etika dan dilema moral menurut Bapak? Kalau kita lihat dari kasus tadi yang saya hadapi ini memiliki memang pilihan yang sama ya, maka saya anggap ini sama-sama benar sebenarnya ya. Maka ini saya masukkan jadi dari permasalahan-permasalahan yang tadi itu menurut Bapak ya, dan memang kita sudah belajar bersama ya di modul ini, kita masuk kepada dilema etika ya Pak. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak ya, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah nih ya, karena memang dari kasus-kasus ini tentunya ada beberapa kepentingan nih Pak ya yang akan Bapak ambil, diantaranya mungkin boleh dikatakan semuanya benar misalnya Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak, seperti itu Pak. Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar, gitu Pak ya, atau sama-sama memang mengandung nilai kebajikan, gitu. Maka saya mengutamakan prinsip-prinsip etika dan keadilan. Oh iya Pak. Itu harus diutamakan tentunya. Itu diantaranya Pak. Baik Pak, kemudian nih Pak ya, tentunya setelah hal itu dilakukan ada langkah-langkah nih Pak ya, atau tips lah yang akan Bapak lakukan, atau boleh kita katakan prosedur nih. Prosedur yang seperti apa nih yang akan Bapak lakukan selama ini Bapak? Dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat 2 kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, saya biasanya melakukannya yaitu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut. Di antaranya apa tuh? Yang pertama adalah tentu mengidentifikasi dulu dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian mengumpulkan informasi, ya, kemudian analisis dan evaluasi hasil tersebut, kemudian kita baru konsultasi dan diskusikan, gitu. Bagaimana untuk memutuskannya, langkah-langkahnya seperti apa, ya. Kemudian juga kita baru mengambil keputusan, ya. Kemudian baru kita implementasi dan monitoring. Ada 6 ya Pak ya, ada 6 langkah tahapan ya yang Bapak lakukan selama. Baik Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif gitu Pak dalam pengambil sebuah keputusan terhadap kasus-kasus pada dilema etika ini Pak? Ya, baik. Berdasarkan pengalaman saya itu terdapat beberapa hal yang saya anggap efektif, ya, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di lingkungan sekolah, ya. Saya percaya gitu bahwa emang komunikasi yang efektif dan transparan ya dengan semua pihak terkait itu sangat
penting dalam menghadapi dilema tersebut. Dengan berkomunikasi secara terbuka begitu ya, saya yakin dapat memahami berbagai sudut pandang dan membangun kesepahaman tentunya bersama. Kemudian juga terutama dalam mencari solusi terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi mungkin maksud Bapak tadi tujuan kita ke depan ya, kita bersama-sama membangun sekolah kita ya di SD 2 Sinarjaya. Bapak juga sudah mengajarkan transparansi gitu Pak ya, terbuka, jadi tidak tidak terlalu idealis banget Pak ya. Oh saya sebagai kepala sekolah gitu kan, oh Bapak Ibu sebagai guru. Jadi intinya Bapak akan melakukan transparansi gitu kan lewat komunikasi yang baik tentunya di sekolah kita. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal apa saja nih yang selama ini merupakan sebuah tantangan ya bagi Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan daripada kasus dilema etika ini Bapak? Ada tantangannya ya Bapak ya? Tentu dalam menghadapi kasus dilema etika ini ya, terkadang juga saya menghadapi tekanan emosional tentunya yang datang dari berbagai pihak, terutama yang terlibat begitu ya. Namanya beda kepala ya Pak ya, beda kepala pasti beda pemahaman, pandangan itu juga merupakan tantangan. Nah, menjaga ketenangan mungkin, kemudian juga objektivitas, kemudian dalam pengambilan keputusan itu menjadi tantangan juga ya. Ketika terdapat tekanan emosional yang kuat seperti itu, memang dibutuhkan ketenangan juga, objektivitas juga ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya nih masih ada pertanyaan Bapak ya. Apakah Bapak selama ini memiliki sebuah jadwal tertentu gitu Pak, atau prosedur-prosedur ya dalam menyelesaikan dilema etika ini Pak? Nah pertanyaannya, bentuk atau prosedur seperti apa tuh yang selama ini Bapak lakukan atau Bapak jalankan Pak? Dalam hal ini tentu terkait jadwal ya. Saya tidak memiliki jadwal tertentu sebenarnya dalam menyelesaikan kasus-kasus ini. Dalam hal menghadapi kasus dilema etika ini, saya cenderung Padi itu untuk tidak menyelesaikannya secara langsung, spontanitas gitu ya. Spontan. Begitu ada kejadian di situ langsung di tempat itu tidak. Melainkan tentunya memberikan waktu dulu untuk melakukan pertimbangan, analisis dulu ya, yang matang, kemudian berkonsultasi dulu dengan terkait begitu, agar kita tidak salah juga dalam keputusan itu ya. Baik Bapak, sangat luar biasa sekali ya. Sekalipun Bapak sebagai kepala sekolah tidak, wah keputusan ini saya langsung putuskan gitu kan, tidak. Karena memang yang tadi Bapak sampaikan ya, tentunya dikonsultasikan dulu, oh apakah yang akan saya ambil keputusan ini baik atau tidak. Nah berarti adanya komunikasi yang baik dijalin oleh Bapak nih, terutama terhadap warga sekolah dan kami selaku guru gitu Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya nih, adakah faktor gitu ya, faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Bapak? Faktor-faktornya. Ya. Saya kira ada sih ya. Menurut pengalaman saya itu terdapat beberapa faktor ya, dan seorang yang selama ini mempermudah gitu ya, atau membantu saya dalam mengambil keputusan. Pertama yaitu tentunya adalah keyakinan diri, kemudian dan kepercayaan pada kemampuan diri juga itu menjadi faktor yang mempermudah saya tentunya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Kenapa? Dengan modal keyakinan ini atau yang kuat ini, yang kuat ya, tentu saya dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan objektif. Baik. Itu dibutuhkan ketenangan ya Pak ya, dan keyakinan juga yang Bapak berikan sehingga keputusan itu bisa diambil dengan tepat gitu Pak ya. Baik Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tentunya banyak pembelajaran nih buat adik pribadi ya Pak ya.
Dan di samping itu pula Bapak mungkin ada yang harus dipetik nih dari pengalaman Bapak nih ya dalam pengambilan keputusan Bapak. Enggak apa tuh? Hikmah atau dari pengalaman yang saya ambil atau mengambil keputusan ini dalam kasus ini ya, itu terdapat beberapa pembelajaran yang dapat saya petik tentunya ya, atau kita petik nih, terutama dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Itu saya belajar untuk pertama tentu tidak terburu-buru ya, dalam melakukan pertimbangan atau terburu-buru dalam melakukan keputusan pertimbangan yang harus butuh pertimbangan yang matang juga. Saya harus mempertimbangkan bagaimana faktor dan implementasi dari setiap keputusan itu juga harus diperhatikan juga ya yang akan diambil, sehingga tentunya dapat memiliki solusi yang terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan atau nilai-nilai moral etika yang saya anut. Adalah salah satu hikmah. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi tidak tergesa-gesa ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih nih atas penyampaian atau segala hal yang telah Bapak sampaikan nih, telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan gitu ya. Dan mudah-mudahan tentunya kita ke depan bersama-sama bersinergi Pak ya, untuk membangun sekolah kita. Dan tentunya Adi sebagai guru barunya Bapak nih, mohon bimbingan dan arahannya nih ke depan biar kita sama-sama memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak selama ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan terus dengan tekad kita nih yang baik nih, dengan cara komunikasi Bapak yang baik hasil daripada wawancara tadi kita sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa membangun sekolah kita lebih baik dan lebih maju lagi. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya dari Adila secara pribadi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.